Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Salam Sempekat Dayak. Kali ini saya dari akun YouTube Pemerintahan Kampung Ngenyan Asa akan mengulas sejarah dan asal-usul nama Dayak Tunjung. Karena daerah kampung kami yaitu Kampung Ngenyan Asa itu termasuk daerah kampung Dayak Tunjung. Kami adalah masyarakat mayoritas yang bersuku Dayak Tunjung berada di Kampung Ngenyan Asa. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau teman-teman subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencet icon lonceng kalau teman-teman mau mengikuti video-video kami yang selanjutnya tentang kearifan lokal Kampung Ngenyan Asa dan juga seputaran Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Sejarah dan asal-usul nama Dayak Tunjung ya. Sebenarnya tidak ada data tertulis tentang asal-usul suku Dayak Tunjung ya. Kita bisa mengetahui asal-usul mereka hanya dari cerita-cerita rakyat, dari orang-orang tua yang didapat secara turun-temurun gitu. Konon menurut tuturan suku Dayak Tunjung bersumber dari dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia bagi guna memperbaiki dunia yang sudah rusak yang terkenal dengan sebutan Jaruk Tempu. Jaruk Tempu yaitu nama dewa yang menjadi manusia dan nempu atau tempu berfaedah artinya terbang. Nama suku Dayak Tunjung ini menurut mereka yaitu Tonyoy Risit, Tunjung Bangkas, Malik, Penguru Ulak Alas yang berfaedah suku Tunjung yaitu pahlawan yang berfungsi sebagai dewa pelindung. Nama asli suku Tunjung ini yaitu Tonyoy. Sedangkan kata Tunjung sendiri dalam bahasa Dayak Tunjung yaitu mudik atau menuju arah hulu sungai. Penuturannya demikian. Pada suatu hari, ceritanya begini, pada suatu hari seorang Tonyoy dia mudik dan berusaha bersua dengan orang Halo, sebutan suku Dayak itu, kepada seorang yang meninggalkan norma budaya Dayak. Seperti itu. Belakang Halo tersebut berdiskusi dengan Tonyoy akan berkunjung kemana. Dan si Tonyoy menjawab Tuncuk. Maksudnya mudik. Seperti itu. Orang Halo lalu terbiasa melihat orang yang seperti ditanyai tadi dinamakan Tuncuk. Jadi orang Halo, orang suku luar, biasanya kalau mereka melihat suku Dayak Tunjung itu, mereka itu terbiasa menganggap mereka adalah orang Tuncuk yang artinya tunjung, seperti itu. Kampung-kampung peguyuban ormas suku-suku Dayak Tunjung ini terbagi di beberapa daerah. Mungkin belakangan ini ada ormas yang dimiliki oleh Dayak Tunjung yaitu Sempekat Tonyoy Benua atau biasanya yang disebut STB, yaitu anggota Persekutuan Dayak Kalimantan Timur PDKT ya. STA Sempekat Tonyoy Asa juga ada, gabungan 10 kampung dengan nama penghabisan Asa seperti Balo Asa, Johan Asa, Ngenyan Asa. Ngenyan Asa itu adalah kampung kita.
muara asa, pepas asa, asa, ombau asa, gleo asa, dan gemuhan asa. Dialek Dayak Tunjung itu bermacam-macam ya. Namun di dalam Dayak Tunjung itu sendiri terdapat perbedaan logat, bahasa, bentuk kebudayaan, tetapi tidak begitu mendasar. Akibat penyebaran ini sehingga terjadi bermacam jenis bahasa, yaitu Tunjung Bubut. Mereka itu biasanya mendiami daerah asa, Juhan asa, Balu asa, Pepas asa, Ju asa, Muara asa, Ongko asa, Ombau asa, Ngenyan asa, Gemuhan asa, Kelumpak, dan lebih kurangnya ada juga kampung-kampung yang lain yang mungkin gak bisa saya sebutkan. Mereka ini bahasanya berlogat seperti biasa. Nah, selanjutnya Tunjung asli mendiami daerah Gleo Baru dan Gleo Lama. Kalau Tunjung Bahau, mereka mendiami daerah Barong Tongko, Sekolah Darat, Sekolah Mulia, Sekolah Odai, Sekolah Jolek, dan lebih kurangnya mungkin belum bisa saya sebutkan. Terus Tunjung Hilir mendiami wilayah Empas, Empaku, Bunyut, Buangan itu. Dan kalau Tunjung Lonok ini Tunjung Lonok yang asal usulnya dari Putri Mokmanur Bulan. Tunjung Lonok ini mendiami daerah seberang Hakam, yaitu daerah Gumurung, Sekong, Sakaloto, Sakatada, Gadur, dan Kerangan, seperti itu. Kalau Tunjung Linggang itu mendiami daerah dataran linggang seperti Linggang Bigung, Linggang Melape, Linggang Amer, Linggang Mapan, Linggang Kebut, Linggang Merimun, Muara Leban, Muara Mujan, Tering, Jelmu, Lakan Dilem, Intolingau, Muara Batu, dan wilayah lainnya yang belum bisa saya sebutkan. Nah, kalau Tunjung Barabai mendiami wilayah hilir Sungai Mahakam seperti Muara Pahu, Abit, Selais, Muara Jawa, Kota Bangun, Gelam, Lamin Telihan, Kembang Janggut, Kekat, dan Pulau Pinang. Terus suku Dayak Tunjung itu memegang prinsip kekerabatan yang dianut oleh mereka. Mereka memegang prinsip bilateral yang menghitung sistem kekerabatan dari pihak pria maupun wanita. Jadi istilahnya hitung purus kalau bahasa Dayak. Setiap Hindu termasuk dalam kekerabatan ayah dan ibunya. Anak-anaknya mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap keluarga pihak ibu maupun ayah. Kelompok kekerabatan suku Dayak Tunjung terikat oleh hubungan kekerabatan yang dinamakan, itu tadi saya bilang, purus. Purus dihitung berdasarkan hubungan darah dan hubungan timbul yang melewati perkawinan. Mungkin kalau daerah lain seperti Manado, Batak, mereka menggunakan marga untuk menghitung purus mereka, kekerabatan mereka. Tapi kalau orang Dayak itu mereka hanya menghitung purus dengan bercerita sambil makan sirih, merokok, makan pinang, seperti itu. Mereka tusuk purus, jadi seperti itu. Kelompok kekerabatan yang dihitung melewati hubungan darah tadi itu dinamakan Batak. Batak artinya berkeluarga. Arti Batak itu adalah berkeluarga. Individu yang masih hubungan kekerabatan satu kelompok dinamakan sebatak tai, yang artinya sekeluarga, seperti itu. Terus pemukiman mereka adalah perkembangan desa itu bersumber dari sebuah rumah panjang yang disebut dengan lu, masih tetap
mengikat penduduk menjadi satu komunitas desa. Pada masyarakat Tunjung juga terdapat pelapisan sosial yang dibedakan dengan tajam sekali ketika susunan pemerintahan desa norma budaya atau zaman Laming kuno masih berlanjut. Hilangnya pelapisan sosial yaitu pengaruh masuknya pemerintah Belanda ke daerah tempat orang-orang Dayak bermukim. Sistem perbudakan yang berada dihilangkan bersamaan dengan pelarangan potong kepala atau mengayau. Mengayau itu istilah bagi orang Dayak yang berburu memburu musuhnya dengan memotong kepala dan dibawa pulang. Itu yang disebut mengayau. Yang dalam bahasa Tunjungnya itu biasanya mengayau itu disebut bala. Jadi pada zaman dahulu juga ada susunan pelapisan sosial masyarakat Tunjung pada zaman dahulu. Pelapisan sosial masyarakat Tunjung pada zaman dahulu, kalau zaman sekarang kan ada ekonomi menengah, ekonomi atas, ekonomi sedang, ekonomi rendah. Kalau zaman dulu itu pelapisan sosial masyarakat dinilai dengan golongan-golongan seperti golongan bangsawan orang Dayak itu. Golongan bangsawannya disebut haji. Haji bukan beda dia dengan haji agama Islam, tetapi dia ini disebut haji. Hajinya itu ejaannya itu H-A-J-I-nya 2 dan Ki, haji. Mereka terdiri dari raja beserta keturunannya, penggawa atau punggawa, penggawa raja, dan manti atau bawahan punggawa yang berkomunikasi langsung dengan rakyat dengan semua keturunannya. Jadi keturunan haji itu adalah golongan bangsawan. Mereka terdiri dari raja, punggawanya, dan juga manti. Manti itu semacam penasehat raja. Itu tergolong mereka adalah keturunan haji, jadi keturunan bangsawan. Yang kedua itu keturunan merentika, merentawi, disingkat merentika, dengan golongan mereka atau golongan merdeka atau golongan biasa. Mereka tidak termasuk golongan haji atau golongan abadi sahaya. Golongan merentika ini mempunyai hak bagi mendirikan tarian Calancaru sebab mereka keturunan asli dari Sengkrea. Jadi keturunan merentika itu adalah keturunan asli dari Sengkrea. Kalau dulu raja pertama Dayak itu adalah Aji Tulur Jajangkat, itu adalah keturunan haji. Kalau keturunan Aji Tulur Jangkat, sementara keturunan merentika itu adalah keturunan dari para Sengkrea yang dulu menerima titipan bayinya Tulur Aji Jajangkat yang turun dari atas langit, seperti itu. Terus yang ketiga, sosial masyarakat yang ketiga yaitu ripat atau yang biasa disebut hamba sahaya. Golongan ini mengabadikan dirinya pada golongan haji. Jadi ripat itu istilahnya itu kalau zaman sekarang biasanya disebut dengan pembantu, seperti itu. Para dayang-dayang istana kalau zaman dulu, para budak-budak di istana, seperti itu. Jadi sejarah ripat ini ada juga dulu waktu Mok Manur Bulan meledak dari bambu yang dibawakan oleh para pengasuhnya itu. Dia Mok Manur Bulan ini adalah ratu Dayak. Dia adalah ratu suku Dayak. Dia meledak dari sebuah bambu petung yang dibawa pulang ke rumah, dan
bagi masyarakat yang mendengar ledakan bambu petung itu, biasanya mereka itu golongannya itu adalah golongan ripat. Tetapi bagi masyarakat yang tidak mendengarkan suara bambu petung itu meledak, itu diartikan bahwa mereka adalah keturunan Merentika dan keturunan Haji, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat tokoh-tokoh suku Dayak Tunjung. Tokoh-tokoh suku Dayak Tunjung ini lumayan banyak. Saya akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah Yurnalis Ngayung. Yurnalis Ngayung ini adalah mantan gubernur Kalimantan Timur. Yang kedua adalah Ismail Thomas. Ismail Thomas ini adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2006 sampai 2011. Dari tahun 2011 sampai 2016. Jadi beliau menjabat jadi bupati di Kabupaten Kutai Barat di daerah Dayak Tunjung itu 2 periode. Yang ketiga adalah Yedullah, Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat. Yang ketiga adalah Dr. Andus Thomas Edison, MSI, Dirjen Bimas Kristen Protestan Depa RI Jakarta. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Lauren Edison, dosen pasca sarjana Unair Surabaya. Yang ketiga adalah Kolonel Yohanes Ubat, mantan Mawil Ansi Bangkalan Madura. Beliau sudah meninggal, almarhum. Yang selanjutnya ada Dr. Elias Malak, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Jakarta. Yang selanjutnya ada Samsudin Saudagar. Beliau adalah pengusaha di Jakarta, tapi beliau sudah meninggal, almarhum. Yang selanjutnya ada Yahya Ibung, sarjana hukum, tokoh Dayak Tunjung di Balikpapan. Selanjutnya ada Dr. Andus Melki Kamuntik MA, Kepala Bimas Kristen Protestan Kaltim. Yang selanjutnya ada Dr. Samson, dosen Fakultas Perikanan Universitas Mula Warman Samarinda. Yang selanjutnya ada Dr. Teresia Malat, dosen Unmul Samarinda. Yang selanjutnya ada Maria Margareta Pusparini, sarjana ekonomi, anggota DPRD Kalimantan Timur. Yang selanjutnya ada Dr. Andus Tamus Bojer, MM, Wakil Ketua STB Kaltim. Yang selanjutnya ada Dr. Andus Y. Lahajir, M, Hum Guru Akbar Antropologi Gajah Mada. Selanjutnya Dayak Tunjung itu memiliki seni musik mereka. Seni musik mereka ini, lagu-lagu mereka itu dinamakan adalah lagu rijo dan menggunakan musik tradisional seperti cape. Cape itu adalah sejenis gitar yang suaranya sangat indah. Kalau teman-teman pengen mendengarkan instrumen cape itu banyak sekali sudah sekarang di YouTube. Lagu rijonya juga banyak di sana, boleh didengarkan. Itu lagu budaya Dayak Tunjung. Ya, oke teman-teman, sekian saya mengulas tentang suku Dayak Tunjung, sejarah dan asal-usul nama Dayak Tunjung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Kalau teman-teman masih pengen tahu dan penasaran tentang suku Dayak Tunjung, daripada penasaran, mending teman-teman klik tombol subscribe di bawah, tekan tombol like,
komen, dan juga teman-teman yang lupa tekan icon lonceng kalau mau masih lihat video-video saya selanjutnya. Karena ibu kota kita mau pindah ke Kalimantan Timur, jadi teman-teman wajib mengkepoin suku-suku yang ada di daerah Kalimantan Timur. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih, bye bye, see you.